Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya Abidi Aziz Faiz. Kali ini, di lanjutan materi kali ini kita akan berbicara mengenai kepercayaan dan ritual agama, religious belief and ritual. Ini salah satu aspek agama yang penting dibahas secara sosiologis dan teman-teman harus kuasai. Karena nanti fenomena-fenomena keagamaan juga tidak banyak terlepas dari proses kepercayaan dan ritual agama, dan itu nanti fenomena keagamanya bisa ditangkap secara utuh. Saya akan lanjut, semoga tidak lama ya videonya teman-teman sekalian. Pertama saya akan bicara tentang sistem kepercayaan agama. Gini, jadi agama itu setiap agama, agama apapun, agama lokal, agama besar, dan semua agama, paling tidak semua agama yang dianggap agama oleh penganutnya, itu semuanya memiliki dimensi yang disebut dengan dimensi atau ranah kognitif atau kognitif aspek, ya. Kognitif aspek ini disitulah kepercayaan itu bekerja, ya. Kognitif aspek di situ ada doktrin keagamaan yang di situ bekerja. Di dalam kognitif aspek itu agama membentuk pengetahuan para pengikutnya. Agama kemudian memberikan tentang pengetahuan apa itu dunia, apa itu akhirat misalnya ya, apa itu kehidupan, apa makna kehidupan ini dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini agama membentuk pengetahuan mengenai dunia. Pengetahuan ini disebut dengan pengetahuan kosmik, ya. Mengorganisasi pikiran-pikiran dan persepsi-persepsi individu maupun kelompok mengenai dunia, dan itu nanti dijadikan basis bertindak. Jadi kepercayaan itu juga bagian dari aspek kognitif di mana agama membentuk pengetahuan, mengorganisasi persepsi pikiran individu maupun kelompok yang itu nanti menjadi basis bertindak. Nah, itu aspek kepercayaan agama. Nah, tidak hanya dalam konteks itu, tetapi juga sistem keyakinan ini nanti membentuk apa yang disebut dengan formal. Sistem keyakinan ini bisa berbentuk formal. Bisa berbentuk formal itu seperti apa? Seperti teologi. Teologi ini, istilah teologi ini berarti sistem doktrin, sistem keyakinan, dan sistem kepercayaan yang didekati secara intelektualitas dan pengetahuan. Ya, jurusan-jurusan teologi kan banyak banget ya. Misalnya ya akidah dan filsafat. Itu kalau dalam Islam ya itu adalah bagian dari pendekatan sistem keyakinan dari sisi intelektualitas dan pengetahuan. Jadi dia dijadikan sistem pengetahuan, tafsir hadis dan sebagainya, ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu kan bagian dari sistem kognitif dan termasuk sistem keyakinan di dalamnya yang didekati secara intelektual. Ada juga yang tidak didekati secara intelektual maupun tidak didekati secara teologis ataupun tidak didekati secara ilmu pengetahuan, tetapi didekati secara keyakinan-keyakinan itu secara tidak formal. Misalnya mitos-mitos. Mitos-mitos itu teman-teman bekerja di dalam kehidupan ini, ya. Sejak kalau teman-teman bagian dari sosiologi, antropologi agama, tentu tidak mengenai mitos karena mitos itu aspek penting dari kepercayaan orang. Aspek penting dari kepercayaan orang dan itu fungsional bagi kehidupan masyarakat. Nah, itu yang perlu kita ini. Nilai-nilai misalnya, nilai-nilai dan norma-norma yang sudah kita pelajari kemarin, itu kan tidak tertulis, tidak didekati secara intelektualitas, tapi nilai-nilai dan norma-norma itu ada dan melembaga, kira-kira. Nah, sistem keyakinan atau kepercayaan juga dapat mendorong seseorang untuk bersikap serba agama. Jadi kemudian ketika pikiran, persepsi diorganisasi secara individu maupun kelompok, maka tindakan-tindakan orang itu serba agama. Berpakaian serba agama, masuk usia serba agama, makan juga serba agama. Apapun tindakannya, bahkan mengambil keputusan serba agama, pendidikan juga serba agama, termasuk Anda ini gitu ya. Nah, aspek kepercayaan atau aspek keyakinan, aspeknya apa? Sistem keyakinan dalam suatu religi, dalam suatu agama mewujud pikiran dan gagasan manusia. Jadi aspeknya itu nanti wujudnya adalah pikiran dan gagasan manusia. Sistem keyakinan itu tidak semata-mata di sini, iya ada di sini juga, tetapi juga ada di dalam pikiran dan gagasan. Gagasan mengenai sesuatu itu dipercayai. Ajaran yang masuk ke dalam gagas, yang diformula
itu dipercayai, masuk ke dalam sistem pikiran, masuk ke dalam sistem gagasan, sehingga dia memberikan semacam basis world view dalam melihat dunia maupun setelahnya. Nah, ini nanti menyangkut keyakinan dan konsepsi. Jadi, pikiran dan gagasan manusia yang menyangkut keyakinan dan konsepsi manusia tentang apa? Tentang sifat-sifat Tuhan, tentang wujud dari alam gaib. Alam gaib itu seperti apa? Kalau di Islam, percaya tentang akhirat, akhirat itu digambarkan, dideskripsikan sedemikian rupa, itu masuk ke dalam sistem berpikir, masuk ke dalam sistem keyakinan dan konsepsi yang diyakini, gitu ya, yang diyakini oleh kita sebagai pengikutnya, termasuk dalam agama-agama lain. Tentang juga terjadinya alam, ya, terjadinya alam, bagaimana proses alam ini terjadi, tentang dunia, ya, alam dan dunia atau yang disebut dengan kosmologi. Jadi aspek keyakinan dan kepercayaan itu luas sekali, teman-teman sekalian. Ya, tentang keyakinan atau pengetahuan atau gagasan mengenai terciptanya alam dan dunia atau disebutkan dengan kosmologi, tentang zaman akhirat yang disebut dengan eschatologi. Ini kalau semua semua agama-agama sawi mesti punya ini, tentang apa namanya, wujud dari ciri-ciri kekuatan sakti atau kekuatan supranatural yang datang dari sana, gitu ya. Tentang roh nenek moyang dalam agama animisme, termasuk kita sebenarnya yang modern ini, yang dalam tanda petik beragama organis religion itu kan masih percaya tentang roh akan kemana, gitu ya. Bahkan dalam tradisi-tradisi tertentu, setiap malam Selasa dan Jumat kita masih meyakini itu roh-roh nenek moyang kita pulang dan kita bacakan Yasin, bacakan apa dan sebagainya, itu masih ada dalam kehidupan kita. Tentang alam, tentang dewa-dewa, tentang roh jahat, tentang hantu malah ya, dan tentang makhluk-makhluk halus lainnya, itu keterangan-keterangan itu kita peroleh dari agama. Eh, Agama tentu tidak hanya dibayangkan dalam konteks ini Islam, tentu semua agama, gitu ya. Ada anekdot di Islam itu agamanya salah, lalu ada yang komen, maksudnya apa bilang agama Islam itu agama salah? Dasar kafir loh, gitu. Ini memang orang kurang piknik. Sengaja saya berikan ini untuk Anda biar apa namanya, terhibur lah ya. Oke, itu aspek kepercayaan dan keyakinan. Selanjutnya, ada keyakinan dan kepercayaan itu mengalami kompleksitasnya. Jadi ada kompleksitas keyakinan. Kenapa mengalami kompleksitas keyakinan? Karena dari sistem keyakinan itu juga menyangkut nanti pada sistem nilai. Kemarin kita sudah bicara tentang nilai. Dari sistem keyakinan itu nanti menyangkut tentang sistem norma. Kita sudah bahas itu minggu lalu. Dari sistem itu nanti menyangkut juga tentang ajaran dan susila. Dari sistem keyakinan nanti itu menyangkut dengan ajaran doktrin religi lainnya yang mengatur tingkah laku manusia. Termasuk seperti di foto ini, hijab gitu ya. Haruskah seperti ini? Tapi ini bukan untuk soal harus atau tidak. Kalau bagi Suluki ini hanya. Padahal ini mungkin ingin menutup aurat, tetapi auratnya yang ditutup sampai aurat motor-motornya. Jadi bokong motornya juga ditutup gitu ya. That's okay. Ini fenomena yang perlu kita baca dan sebagainya. Nah, sumber sistem keyakinan. Sumber sistem keyakinan itu dari mana? Sistem keyakinan tersebut biasanya terkandung dalam kesusastraan suci. Ya, dan ini bahasa antropologi. Dalam kesusastraan suci, baik yang sifatnya tertulis seperti kitab suci, atau kitab suci yang diwahyukan, atau kitab suci yang apa namanya, nilai-nilai yang diyakini dalam konteks agama-agama lokal, atau dia bersumber dari apa namanya, cerita turun temurun lisan dari religi atau agama yang bersangkutan. Jadi bisa bersumber dari cerita-cerita masa lalu tentang dewa, tentang kekuatan dewa-dewa, tentang juga bersumber dari kitab suci termasuk Al-Qur'an, Bible dan sebagainya. Bisa bersumber dari sistem ajaran yang berbasis lisan gitu ya. Jadi bergantung pada agama-agama yang bersangkutan. Jadi mulai pikiran kita diperluas. Jadi tidak hanya agama kita, tapi juga agama lain. Isinya bisa berupa nanti kepercayaan ini, isinya sumber-sumber keyakinan ini yang bersumber kitab suci cerita, isinya itu bisa berupa doktrin, bisa berupa tafsiran, bisa juga selain tafsir juga bersumber juga ada penguraiannya, ada juga dongeng-dongeng. Ingat ya, dongeng-dongeng itu fungsional secara sosiologis. Dia bisa menjadi sistem doktrin. Ya, bisa menjadi sistem doktrin kepada kita gitu. Misalnya doktrin mengaji di Madura itu ada dongeng-dongeng sebelum tidur itu yang diberikan oleh orang-orang tua kita. Apa itu ya? Saya agak lupa syairnya, tetapi
itu juga ada tentang dongeng-dongeng, cerita-cerita, mengaji dan sebagainya itu ada di sana. Pak opa eleng deng denga sakoranci, bapak nantar ngaleleng, anak nata to ngaji. Ya, itu. Di Madura itu ada itu misalnya ya. Jadi semacam kritik kalau orang tua laki-lakinya sering keluar ke sana kemari, maka anaknya nggak akan tahu ngaji. Ya, gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya sistem doktrin yang fungsional bagi kehidupan masyarakat gitu ya. Nah, saya kira di berbagai daerah di Minang itu banyak sekali di Sumatera Barat atau misalnya banyak sekali di Jawa apalagi ya. Jadi ada mitologi, jangan sampai mitologi itu jangan bukan kemudian kita asumsikan maknanya itu mitos, bukan itu. Mitologi itu sistem kepercayaan orang dan mitologi itu sistem keyakinan orang gitu ya. Itu mitologi. Dan itu fungsional dalam kehidupan sosial. Jadi kalau bahasa sosiologis dan antropologis menyebut mitologi, Anda tidak bisa mengabaikannya. Gitu. Karena fungsional. Nanti di materi selanjutnya saya akan banyak bicara tentang ini. Bagaimana fungsi mitos dan sebagainya di dalam kehidupan ruang keberagaman orang. Karena mitologi juga bisa pada aspek sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Kita secara ilmiah tidak bisa membuktikannya, tetapi kita mempercayainya. Kisah Nabi Adam dengan Habil dan Qabil bisa juga disebut dengan mitologi tentang awal manusia di bumi misalnya ya. Karena itu hampir di semua kitab suci ada. Disebut mitologi bukan berarti kemudian itu tidak benar dalam aspek keyakinan gitu loh. Soal pembuktian yang lain itu kan urusan lain gitu ya. Nah, dalam bentuk prosa bisa berbentuk prosa, sastra-sastra itu juga masuk, puisi yang menceritakan dan menuliskan kehidupan roh, kehidupan dewa, kehidupan makhluk halus dan dunia gaib lainnya. Nah, ini teman-teman sekalian, sumber sistem keyakinan itu banyak sekali, tidak hanya kitab suci tapi juga bisa dongeng, bisa mitologi, bisa sistem berbasis lisan. Karena itu adalah metode juga untuk menurunkan sistem ajaran-ajaran. Nah, sekarang masuk ke sini. Nah, apa fungsi sosial kepercayaan ini? Fungsi sosial kepercayaan ini pertama, kepercayaan seringkali digunakan oleh manusia untuk membuat pilihan-pilihan dan keputusan. Ketika teman-teman memiliki kepercayaan-kepercayaan dari sistem agama tertentu, itu digunakan oleh kita menjadi pertimbangan-pertimbangan mengambil keputusan. Keputusan apapun, keputusan menyekolahkan anak, keputusan melahirkan, keputusan menikah, keputusan bertani, ya, keputusan bekerja, keputusan mengambil pilihan politik di dalam proses pemilu, itu juga seringkali kita menggunakan kepercayaan-kepercayaan agama yang kita gunakan. Banyak sekali itu. Yang kedua, kepercayaan juga digunakan untuk menginterpretasi atau memaknai peristiwa, seperti peristiwa bencana alam atau peristiwa-peristiwa yang menimpa dirinya. Jadi kita ini itu ketika ada sesuatu yang menimpa kita, itu kita interpretasikan dengan sistem keyakinan kita. Ketika terjadi bencana alam, itu memberikan ketenangan bagi kita dengan menuliskan, itulah kehendak Tuhan, kita ini ya, hamba dan sebagainya. Jadi ada sistem keyakinan agama itu dijadikan atau digunakan sebagai tafsiran. Ketika kita tidak berdaya menghadapi sesuatu, itulah kelemahan manusia. Hanya Allah yang berkuasa. Dan itu memberikan aspek ketenangan batin kepada kita. Gitu. Kalau kita tidak memiliki itu, biasanya kita akan stres dan sebagainya. Banyak peristiwa yang kita maknai melalui sistem agama. Ya, kelahiran kita maknai, kehamilan, kelahiran, pernikahan kita maknai semua dari situ. Ketiga, digunakan juga dalam konteks merencanakan tindakan atau perilaku-perilaku tertentu dalam hidupnya seperti perkawinan dan pekerjaan misalnya. Jadi segala sesuatu yang mau kita lakukan itu juga pertimbangan agama luar biasa. Kita mau kawin atau menikah saja itu pertimbangan agamanya luar biasa. Bahkan aspek agama berkembang di situ. Termasuk penghitungan tanggalnya juga itu aspek agama bekerja di sana. Gitu. Itu fungsi sosialnya dari sistem doktrin ini teman-teman sekalian. Yang keempat, sistem kepercayaan ya. Yang keempat, kepercayaan pada agama juga berfungsi memberitahu dan memandu manusia mengenai apa yang baik dan harus dilakukan dan memandu apa yang tidak baik dan sebaiknya harus dihindari. Itu sistem keyakinan itu. Misalnya menikah itu baik dan melakukan hubungan seksual di luar nikah itu tidak baik dan demikian seterusnya. Itu menjadi panduan itu ya bagi kehidupan manusia. Oke. Saya akan lanjut ke sini. Sekarang masuk ke materi kedua. Masih berhubungan nanti.
ritus atau ritual keagamaan, gitu ya. Nanti kita bongkar secara sosiologis. Nah, kalau ini ritual keagamaan itu terdiri dari serangkaian tindakan simbolis, ya, yang merepresentasikan makna dalam keberagamaan. Gini teman-teman, saya baca ini. Jika kepercayaan atau belief atau keyakinan merupakan representasi dari aspek kognitif, ya. Kepercayaan itu kan representasi dari aspek kognitif kita. Maka kalau ritual adalah berlakunya atau menampaknya makna keberagaman. Makna keberagaman yang kita rasakan, makna keyakinan yang kita rasakan, makna keberagaman yang kita rasakan, itu menampak dari sistem ritual kita. Karena sistem makna dan sistem keyakinan itu begitu luas sehingga kita kemudian perlu ungkapan-ungkapan simbolis seperti ritual. Nanti saya kira ada pertemuan tentang aspek simbol dalam agama, gitu ya. Oke. Nah, aspek-aspek ritus keagamaan, aspek ritus itu ada peribadatan ya, ada peribadatan, tata cara pengabdian kepada Tuhan itu juga ada di sana. Nah, aspek ritus itu sifatnya nanti aspek ritus itu demonstratif, misalnya dilakukan berjamaah, dilakukan individu, dilakukan hari Minggu, dilakukan ketika musim panen, dilakukan ketika menikah pun dengan seremonial yang besar gitu ya. Demonstratif, seremonial, sholat juga dilakukan berjemaah dengan cara-cara khusus, gitu-gitu. Jadi sifatnya demonstratif seremonial. Jangan kemudian teman-teman nanti kalau sudah punya perspektif sosiologi memaknai seremonial, itu kan cuma seremonial. Bukan itu. Seremonial dalam pengertian ada dalam diupacarakan, ditunjukkan kepada semua orang, dilakukan secara bersama dan itu rutin, itu namanya demonstratif seremonial gitu. Nah, makanya bahasa harus akrab dengan bahasa sosiologi antropologi ya, teman-teman. Kalau hanya akrab dengan aspek bahasa keyakinan nanti ini kok ini gitu ya. Pada aspek ini lebih banyak ditekankan pada spiritual biasanya nanti aspek kritisnya pada aspek spiritual. Kenapa? Sebab jiwa agama itu ada di spiritualitasnya. Agama tanpa spiritual kehilangan substansinya. Ya, tanpa spiritualitas agama itu kehilangan substansinya. Dan proses ritus itu proses pengejawantahan spiritualitas. Oke. Sistem ritus dan upacara dalam suatu religi berwujud apa wujudnya? Wujudnya adalah aktivitas. Wujudnya adalah tindakan manusia dalam melaksanakan kebaktiannya terhadap Tuhan, dewa-dewa, roh nenek moyang, atau makhluk halus lain, dan dalam usahanya untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan penghuni dunia gaib lainnya. Jadi ya memang itu usaha-usaha bagaimana kemudian mengejawantahkan makna-makna agama dan sistem keyakinan menampak dalam sistem simbolis representasi dari sistem keyakinan kita dalam peribadatan, juga bagian usaha kita berkomunikasi dengan yang supranatural. Ya, yang supranatural itu siapapun bergantung keyakinan dari agamanya, gitu ya. Kalau kita ya tentu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tentu Tuhan, gitu ya. Nah, 3 hal penting dalam sistem ritus yang harus teman-teman lihat misalnya, 3 hal penting dalam sistem ritus. Pertama, ritus atau upacara religi itu biasanya berlangsung berulang-ulang. Ya, ya. Jadi ritus itu tidak sekali dilakukan lalu hilang gitu, enggak. Ritus itu berulang-ulang. Itu ciri-cirinya. Ya seperti kita sholat 5 waktu ya kita lakukan di hari berikutnya, kita lakukan di hari berikutnya, kita lakukan di hari berikutnya. Di hari Minggu juga demikian ketika ke gereja dan sebagainya. Pun begitu Waisakan setiap tahun ada di dalam Buddhis. Pun begitu ritual-ritual di dalam agama-agama lokal juga demikian berulang-ulang. Jadi tidak dilakukan sekali. Itu cirinya ritus. Yang kedua, berdasarkan pada perhitungan waktu tertentu atau berdasarkan pada peristiwa. Jadi ritus itu dilakukan ada waktunya, ada perhitungan waktunya. Jadi tidak kemudian ritus itu dilakukan semaunya gitu ya. Yang demonstratif seremonial tadi itu dilakukan berdasarkan perhitungan waktu. Ya tentu kalau kita asar tentu ada waktunya, maghrib ya ada waktunya, pun begitu. Minggu ya itu waktu gitu. Dan yang lain-lain gitu. Jadi dia dihitung berdasarkan sistem waktu atau didasarkan pada peristiwa kehidupan. Misalnya ritus kita lakukan ketika peristiwa kehamilan, ketika peristiwa kelahiran, ketika peristiwa pernikahan, ketika peristiwa dewasa, ketika peristiwa kematian.
Jadi ritus itu dilakukan berdasarkan peristiwa juga gitu. Dan juga bisa didasarkan pada sistem waktu. Yang ketiga, ritus atau upacara religi biasanya terdiri dari suatu kombinasi yang merangkaikan satu, dua, atau beberapa tindakan. Ya. Jadi biasanya ritus itu tidak semata-mata satu kegiatan, itu biasanya kombinasi dari beberapa tindakan. Ya kalau kita ada tindakan takbir, ada tindakan sujud, ada tindakan ruku, ada tindakan berbagai tindakan. Ya. Di agama-agama lain juga ada tindakan-tindakan itu. Jadi serangkaian tindakan, serangkaian kombinasi satu dengan yang lain, banyak hal gitu ya. Bernyanyi di dalam Kristen itu juga bagian dari proses peribadatan. Ada juga misalnya serangkaian itu bisa berbentuk berdoa, bersujud, bersaji, ya, berkorban, makan bersama, menari-nari, menyanyi, berprosesi, ada awal, akhir, tengah ini apa, terus terakhir nanti apa. Berseni drama, ya, berseni drama suci. Misalnya nanti kalau lihat di ketika Natal atau memperingati kebangkitan Yesus, berpuasa, bertapa, bersemedi dan lain sebagainya. Itu adalah serangkaian tindakan dalam ritus. Jadi tidak semata-mata hanya satu ritus selesai gitu. Ada banyak rangkaian dalam ritus itu. Itu teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, tetapi dalam ritus itu juga butuh alat-alat, butuh artefak-artefak ritual yang itu teman-teman tidak bisa teman-teman abaikan begitu saja ya. Jangan sampai kita ini sebagai umat beragama menghina sistem komponen atau artefak yang lain karena itu punya makna bagi penganutnya. Kita belajar menghargai orang ya. Dalam ritus dan upacara religi biasanya dipergunakan bermacam-macam sarana peralatan seperti tempat atau gedung pemujaan ya, misalnya masjid, langgar, gereja, pagoda, stupa, lain-lain banyak sekali. Patung dewa, patung orang suci, Ka'bah ya dan sebagainya. Masjid banyak sekali. Atau alat bunyi-bunyian seperti orgel, genderang suci, beduk, gong, seruling suci, gamelan suci, lonceng dan sebagainya. Dan para pelaku upacara seringkali harus mengenakan pakaian-pakaian tertentu yang dianggap itu merepresentasikan kesucian, misalnya jubah pendeta, jubah biksu, mukena, dan lain-lain. Banyak itu yang dilakukan demikian teman-teman sekalian. Jadi ada artefak, ada alat-alat dalam ritual itu. Bahkan alat ini pun itu juga di dalam agama perdebatan. Di Turki itu teman-teman, kalau kamu memegang tasbih berapa ya? 33 itu. Sorry. Ya, 33 itu Anda dianggap bagian dari agama Islam tapi berpaham sekuler. Kalau Anda pemegang tasbih 99 itu dianggap religius gitu ya. Padahal itu kalau dijumlahkan misalnya yang 33 diulang 3 kali kan sama 99. Tapi itulah maknanya gitu. Ya beginilah teman-teman sekalian ya kompleksitas keberagaman kita. Nah, sekarang fungsi sosial ritus keagamaan. Apa fungsi ritus? Pertama, secara kolektif saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jadi ketika orang melakukan bersama, melakukan ritual bersama, dan ada memasuki waktu ritus, itu saling mengingatkan satu sama lain. Ada sistem khotbah di sana, ada pidato keagamaan, ada juga kalaupun tidak kesadaran bersama dibangun di sana dan sebagainya. Yang kedua, saling membagi makna keberagaman di antara mereka. Jangan kira ketika kita berritual itu tidak saling berbagi makna tentang keberagaman. Bahkan berbagi pahala juga demikian. Kalau dalam Islam dilakukan bersama kan berarti makin tinggi tahu pahalanya. Itu berbagi makna. Berbagi makna. Orang memiliki kebermaknaan dalam agamanya. Nanti ada sistem makna ya dalam agama, nanti ada materinya khusus kita akan bicara itu. Yang ketiga, saling memperbaharui kesadaran keberagamannya. Kamu kalau melakukan ritual itu recharge. Sebelumnya sibuk sekali, nanti masuk waktu ritual. Recharge spiritualitas. Recharge mengecas ulang gitu ya, memperbaharui kesadaran beragama kita juga satu sama lain dalam ritual itu semuanya gitu ya. Bahkan saling memperbaharui makna spiritualitasnya ya, saling memperbaharui, saling mengingatkan, saling berbagi rasa, sama-sama merendah di hadapan Tuhan, sama-sama merasa tidak berarti di hadapan Tuhan dan sebagainya gitu ya. Jadi
Yang keempat, secara kelompok, ritual dapat memperbarui kebaikan dan rasa kesatuan mereka. Ingat ya, yang membentuk kolektivitas agama itu tidak semata pikirannya, tapi sistem ritual. Karena ada kebersamaan di sana. Ada nasib bersama di hadapan Tuhan. Ada memaknai realitas yang sama di hadapan yang kuasa dan yang supranatural. Itu membentuk nanti di teorinya Durkheim ya, nanti di semester 3 akan saya jelaskan ini dengan baik. Membentuk kelompok. Jadi memperkuat solidaritas kelompok. Sementara gini, memperbarui kebaikan dan rasa kesatuan mereka, jadi memperbarui solidaritas. Sementara individu sebagai bagian dari kelompok datang dan mengidentifikasi diri dengan kelompoknya. Yang individu-individu ketika masuk ke dalam ruang ritual bersama, itu dia mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kelompok. Jadi mempererat kelompok. Karena itu teman-teman, sistem ritual itu adalah sistem yang mampu mempersatukan. Karena kamu kalau misalnya dari Minang, dari Madura, dari daerah-daerah lain, ngekos di Jogja misalnya ya, maka teman-teman tuh kalau bisa sholatlah di masjid. Jangan sholat di kos. Berjemaahlah di masjid. Kenapa? Kalau berjemaah dan sholat di masjid, itu nanti akan kenal dengan masyarakat, akan menyatu di masyarakat sekitarnya, dan akan menjadi bagian dari masyarakat. Gitu. Kalau kamu ngekos di situ tapi kamu nggak kenal orang, nah itu problem itu kamu secara sosial. Secara sosial ya. Oke. Kelima, ritual atau ritus keagamaan dapat juga berarti sebuah cara yang efektif di transformasi ajaran dan nilai keagamaan untuk generasi berikutnya. Jadi ritual keagamaan itu sebenarnya adalah juga bagian dari proses transformasi nilai keagamaan yang diyakini orang tua kepada anak-anaknya, kepada generasi berikutnya. Sehingga kebertahanan nilai, kebertahanan norma, kebertahanan sistem beribadah dan sistem ritus agama itu tetap dilanjutkan dari antar generasi ke generasi yang lain. Nah, gitu teman-teman sekalian. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Sekali lagi, jangan lupa bahagia. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.